Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan bab berkenaan dengan masalah siam. Bab mata fitrus shaimi, kapan seorang mulai dianggap berbuka atau selesai puasa hari tersebut. Karena ada mula, ada akhir. Mula seorang pada saat melaksanakan ibadah siam adalah saat datangnya waktu fajar. Setelah orang melaksanakan sahur dan habisnya waktu sahur, intihaus sahur, berarti datangnya waktu fajar. Wa mata yantahi, kapan berakhir seorang tersebut berpuasa pada setiap harinya itu. Wa aftara Abu Sa'id Al-Khudri disebut oleh Imam Bukhari di sini. Khina ghaba qursus samsi, pada saat sisi-sisi dari matahari itu telah hilang dan telah tenggelam. Hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis Asim ibni Umar ibn Khattab an abihi, berarti ini hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis singkatnya, sedangkan ada hadis cerita panjangnya. Idza aqbala al-lailu min hahuna, yakni fil masyriq, dari arah timur maksudnya. Jikalau malam itu sudah mulai kelihatan dari sebelah timur, yang timur itu dulu juga sebelumnya merupakan awal daripada pagi hari, kelihatan muncul malam di sebelah timur. Wa adbaran nahar min hahuna, dan kemudian mulai menggantikan, jadi sana mulai, meskipun di sana masih kelihatan siang begitu kelihatannya, bukan berarti siang dalam arti siang masih seperti siang di tengah hari begitu, tidak. Kan pada saat matahari tenggelam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syams, dan matahari telah tenggelam
faqad aftara shaim. Sungguhnya orang yang berpuasa tersebut sudah berbuka. Ini menunjukkan itu waktu orang yang berpuasa telah berbuka. Itu waktu sudah habis orang berpuasa dan sudah lazimnya untuk berbuka. Sedangkan hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abi Aufa, qala, ini hadis yang beberapa kali diulang oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa shaim. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Ini kemarin yang sudah kita ambil pemahaman secara lebih luas tentang makna rukhsah pada saat kita dalam keadaan safar itu adalah mukhayyar, karena juga Rasulullah pernah safara ma'asiyam, dalam perjalanan musafir, namun sekaligus Rasulullah SAW dalam keadaan siam. Falamma ghabatis syams, lalu pada saat matahari itu telah tenggelam, diceritakan bahwasanya matahari itu sebenarnya sudah tenggelam. Qala li ba'di qaumin, Rasulullah kemudian mengatakan, ya fulan kum fajdah lana, wahai fulan, di riwayat lain disebutkan Bilal, ya Bilal kum fajdah lana, disuruh diminta oleh Rasulullah SAW, karena Bilal adalah orang yang paling tahu tentang seharusnya berkhidmat apa kepada Rasulullah SAW. Begitu. Bilal cukup mengerti tentang harus bagaimana untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kalau saya gunakan bahasa Indonesia dalam hal ini, kelihatannya tidak nyaman. Jadi seorang Rasul itu seperti seorang yang meminta pelayanan begitu. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang sangat dengan senang hati ingin berkhidmah lah. Bahasa enaknya berkhidmat. Nah, menginginkan dirinya sendiri untuk memberikan pelayanan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri pada dasarnya adalah tidak menghendakinya, tidak mau hal tersebut begitu. Tetapi karena sahabat yang seperti itu memperlakukan Rasulullah SAW menjadi sesuatu simbiosis, sahabat mendapatkan nilai daripada ikram kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun kemudian mendapatkan kebaikan daripada sahabat radhiyallahu anhum atas beberapa hal yang mereka inginkan dengan sendirinya itu. Diminta untuk ya kalau bahasa kita sekarang ya membuat jus atau buat apa begitu antara air dengan yang umumnya ya kurma atau hal yang lain sebagainya. Sampai berulang 3 kali. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau amsaita, kalaulah nanti agak ke sore dalam arti nanti agak malam-malaman dikit lah. Qala inzil fajdah lana. Sudah berhenti istirahat, lalu buatkan, siapkan hidangan buat kita. Qala ya Rasulullah lau amsaita. Ulangi lagi.
Qala inzil, turun. Inna 'alaika naharan. Qala inzil fajdah lana. Jadi sampai diulang-ulang. Fajadaha lahum fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuatkan sesuatu untuk sekedar berbuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meminumnya, tsumma qala. Nah, ini tadi yang saya sampaikan singkatnya yang kemudian dinukil oleh Umar ibn Khattab. Idza ra'aitumul laila, kalau kalian sudah melihat malam, qad aqbala min hahuna, sudah mulai datang dari arah sana, timur, faqad aftara as-shaim, sungguh telah waktunya orang puasa itu untuk berbuka. Kenapa hadirin rahimakumullah ini sampai terulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tamak dalam hal ini hingga ingin segera untuk makan begitu? Atau Rasulullah orang yang enggak tahan begitu? Al-amru laisa kadzalik. Bukan seperti itu kondisi adanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat untuk melakukan sesuatu ibadah. Demikian juga dalam hal berpuasa. Kan dalam riwayat lain jelas Allah yang memberi makan dan Allah yang memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebutuhan bagi Rasulullah sebenarnya untuk melakukan menginginkan makanan di awal-awal berbuka puasa itu. Rasulullah tidak ada kebutuhan untuk hal itu. Tetapi hadirin rahimakumullah, karena ini adalah merupakan masalah ibadah, Rasulullah harus tegas dalam menyampaikan kepada umatnya kapan itu waktunya sudah berbuka, kapan waktunya itu sudah harus tidak makan lagi memulai puasa, sehingga urusan keduanya ini makan dan minum itu betul-betul jelas keberadaannya. Memang sudah waktunya boleh ya boleh, kalau memang belum waktunya boleh ya belum boleh. Yang kedua adalah bahwasanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang terasa di dalam menyampaikan beberapa hal Rasulullah itu mengulang beberapa kali kepada sahabat radhiyallahu anhu. Dan sahabat ini bukan orang yang dablek, enggak. Sudah disuruh oleh Rasulullah kok masih nanti aja. Nah, di sini hadirin rahimakumullah juga disebutkan dalam kisah ini adanya kemungkinan dalam peristiwa ini adalah peristiwa di mana hari dalam keadaan mendung seperti kita sekarang ini. Hari dalam keadaan mendung. Malamkah atau belumkah ini? Kalau kita sekarang kan enak tinggal melihat jam. Nah, itulah untungnya disebut dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus, kemudian dijadikan sebagai sebuah data, dan kemudian karena setiap harinya itu tidak mungkin hari itu waktu siang itu langsung jomplang begitu kan, mulai misalkan hari ini maghrib itu jam 5.36 lah atau 37 katakanlah begitu. Besok tiba-tiba jam 5 gitu. Kan tidak mungkin.
ada yang namanya selisih, tapi itu kecil. Hari kemarin maghribnya dengan hari ini itu tidak mungkin terlalu drastis kemudian jaraknya. Pasti ya tidak jauh daripada itu. Itu hasil dari pengamatan manusia. Nah, mungkin dalam posisi kita sekarang ini, peristiwa seperti ini mungkin tidak banyak terjadi. Tetapi bisa jadi, bisa dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi. Begitu. Ini bisa terjadi. Lalu ada yang kemudian berpikir ini sudah atau belum, sudah atau belum, sudah atau belum. Semisal dalam kondisi tertentu orang dalam keadaan safar, begitu, jamnya atau orang sekarang banyak juga tidak lagi bawa jam. Dulu orang jam tangan itu sebagai acuan, karena handphone juga sudah punya jam tangan pun ditinggalkan. Begitu dalam keadaan safar, baterainya habis. Nah, jam berapa ini? Baterai habis semuanya, ini gimana ini? Ada situasi yang kemungkinan itu bisa terjadi, meskipun sifatnya sangat kecil sekali. Apalagi di Indonesia, hampir kita kemana saja masih mendengarkan kumandangan azan. Kalau di Indonesia, begitu. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa terjadi pada diri kita. Maka perlu bagi orang yang kemudian tahu, memberitahu, sudah waktunya berbuka. Bagi orang yang tahu, lil alim, bagi orang yang tahu, memberitahukan kepada orang yang tidak tahu tentang ini sudah waktunya berbuka. Sehingga kemudian kita tidak menunda-nunda. Lebih lagi hadirin rahmatullah, dulu ya tentu saja sekarang ini tidak, orang Yahud wan Nasara, Yahudi khususnya dahulu, mereka puasanya itu kemudian mengakhirinya itu hingga sampai pada waktu Isya. Yuakhir, mengakhirkan, tidak berani memutuskan di titik awal, tetapi ya nantilah kalau sudah nyata-nyata kelihatan malamnya, baru kemudian mereka berbuka puasa. Nah, Rasulullah SAW tidak ingin menambah seperti apa yang orang-orang Yahudi tambah. Kenapa? Karena itu tadi ada sesuatu nilai agama yang kemudian diabaikan. Karena limujarradil ikhtiyar, karena hanya sekedar untuk kehati-hatian saja, tetapi ditinggalkan dan menjadi sebuah pergeseran nilai agama. Begitu. Ikhtiyar, maunya hati-hati, tapi kemudian menjadi suatu pergeseran. Sehingga kemudian agama tersebut betul-betul telah terjadi perubahan. Kita masih kuat ini untuk menahan sampai nanti Isya. Sholat dulu saja maghrib, sampai Isya kita selesai, baru kemudian makan. Masih kuat kok menahannya. Toh juga kan kelihatannya baik kita. Sholat dalam keadaan lapar kan kelihatan khusyuknya. Nampaknya tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dunia modern, masalah ilmu kesehatan ternyata ditemukan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Quran memiliki kebenaran dalam sistem tubuh manusia yang namanya waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Digali secara mendalam, ternyata memang betul bahwasanya manusia itu membutuhkan asupan makanan itu
saat matahari sudah mulai memasuki kehidupan. Demikian juga manusia, meskinya tidak lagi membutuhkan asupan untuk memakan sesuatu pada saat matahari itu telah meninggalkan kita. Maka pada saat akhir-akhir itu, gunakan waktu secepatnya, jangan ditunda-tunda, kemudian kita masih mendapatkan nilai kebaikannya dari makan di waktu titik akhir-akhir matahari itu telah meninggalkan kita. Ternyata dalam ilmu kesehatan seperti itu. Kan kita dengar sebuah teori dalam ilmu kesehatan, makan malam itu jangan terlalu malam-malam. Karena tubuh kita tidak lagi membutuhkan asupan energi. Kan mau tidur. Tidak lagi membutuhkan makanan. Istirahatkan. Semua organ tubuh kita juga diistirahatkan. Karena sehingga proses metabolisme tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu. Rasulullah kemudian mengatakan, la yazalun nasu bi khairin. Selalu orang-orang itu akan mendapatkan kebaikan. Ma'ajalul fitr. Selama mereka mau bergegas dalam berbuka. Karena di waktu awal itu, di mana matahari itu masih baru saja meninggalkan kita, adalah di mana fisik kita ini sebenarnya masih dalam jadwal membutuhkan energi, memproses makanan menjadi sebuah energi untuk sebuah kegiatan. Kalau nanti terlalu malam, maka makanan yang kita gunakan itu tidak lagi menjadi sebuah asupan energi, tapi akan menjadi asupan lemak bagi kita. Begitu. Dari sisi inilah hadirin rahimakumullah, betapa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini memiliki nilai daripada memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kebutuhan manusia terhadap kondisi yang memang manusia itu butuhkan sebenarnya. Bukan menunda-nunda, tidak. Kan kalau menunda-nunda kesannya kan, baik-baik saja itu kan, masih lumayan lah untuk ditunda sebentar lagi kan enggak apa-apa juga supaya nggak kelihatan tamak-tamaknya. Tapi ternyata tidak, tidak. Karena di waktu-waktu itulah sebenarnya tubuh kita ini masih siap untuk menerima asupan makanan untuk dijadikan sebagai sebuah energi penopang kegiatan kita. Luar biasa memang, dan itu nanti akan memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat Al-Quran dalam tema-tema tersebut. Betul yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai dalam hadis yang lainnya, saya dulu juga termasuk di antara, ngapain sih Rasulullah sampai ngomong seperti ini? Idza quddimal asya'u, kalau makan malam itu sudah disediakan, fabda'u bil asya. Sampai Rasulullah itu mengajarkan makan malam dulu. Makan malam dulu saja. Sebelum pada saat sudah disuguhkan makanan, sudah dihidangkan, sudah ada, sedangkan waktu sholat itu tiba, Rasulullah udah makan dulu saja. Makan dulu saja. Bukan berarti ini kalau dihidangkan makanan semua waktu sholat diakhirkan begitu, tidak. Atau pada saat apapun kondisinya ada makanan dan waktu sholat, kita dahulukan makan begitu. Juga tidak. Para ulama membagi permasalahan-permasalahan ini. Pada saat orang masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk pelaksanaan sholat, maka
mengawalinya dengan makan itu lebih baik. Tetapi pada saat dia tidak lagi memiliki waktu yang cukup, maka sholat didahulukan ketimbang makan. Tetapi paling tidak hadirin rahimakumullah, hadis-hadis ini sebenarnya memiliki tema yang sama, adalah bersegera untuk memberikan asupan kepada tubuh kita di masa-masa di mana tubuh kita ini masih dalam jadwal untuk melakukan sebuah proses metabolisme. Sangat luar biasa sekali kalau kita dalami yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khairin. Orang-orang atau manusia itu senantiasa dia akan mendapatkan kebaikan. Ma'ajjalu fitrah. Selama mereka mau menyegerakan berbuka. Begitu. Jadi jangan dipandang ini rakus-rakusan, serakah-serakahan, dulu-duluan. Tidak begitu. Tapi ini adalah memang pada dasarnya manusia memiliki sebuah jadwal metabolisme. Sebaik-baik kita mengkonsumsi makanan adalah di masa-masa jadwal metabolisme manusia. Di luar daripada jadwal metabolisme ini sebenarnya adalah kita tidak tepat untuk memberikan asupan makanan terhadap tubuh kita. Begitu. Hanya saja kan di budaya kita kan masih belum banyak yang terinspirasi dari yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Kan kita dalam budaya kita sering budaya makan larut malam, bukan hanya budaya makan malam, tapi budaya larut, makan malamnya itu cukup larut. Gitu. Kalau sesekali mungkin itu tidak masalah, tapi karena itu sering kali berulang kali dan terus, mungkin juga itu yang kemudian menjadi sebab sistem metabolisme tubuh kita itu terjadi kerancuan, gitu, terjadi kerancuan. Dan itu banyak hadirin rahimakumullah yang kemudian dijadikan pedoman bagi orang-orang yang dalam masa memperbaiki metabolisme tubuh manusia. Yang disebut dengan orang mau diet, mau apa dan seterusnya itu banyak sekali. Kemudian bab berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kelanjutan dari kisah jikalau itu terjadi di masa hari-hari mendung seperti kita sekarang. Mendung dalam arti mungkin kita juga masih tidak kehilangan waktu yang tepat bagi kita saat ini, karena kita sudah mempunyai patokan jam. Bukan berarti jam itu sebagai patokan utama, enggak. Jam itu adalah alat bahwasanya kita telah melakukan perhatian hari demi hari kapan terjadinya tenggelamnya matahari tersebut, sehingga itu menjadi kaidah kita. Gitu. Kemarin jam 5:35, ya sekarang ya nggak jauh daripada itu. Tetapi hadirin rahimakumullah, kondisi al-ghum ini juga bisa terjadi dalam masyarakat modern ternyata. Meskipun jam itu sudah ada, gitu. Sebagai contoh misal, karena kita dulu punya teman yang dari bermacam-macam daerahnya, kemudian
jam Indonesia ini juga beda-beda. Ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia bagian Barat. Kan begitu. Suatu ketika kita kumpul jadi satu dalam sebuah undangan dengan teman-teman dari daerah yang memiliki waktu berbeda dengan kita ini. Lalu mereka ini masih setting jam mereka sesuai dengan jam dari daerahnya masing-masing. Itu tadi. Sedangkan kita bertemu di sebuah titik di tengah mungkin. Waktu Indonesia bagian tengah. Seperti saat ini. Waktu Indonesia bagian tengah itu sudah pukul, kalau sekarang ini pukul 6.30, waktu Indonesia bagian tengah, berarti dia sebenarnya sudah pukul 7.30. Kan selisihnya kan. Lalu hadirin rahimakumullah, dalam kondisi mendung, orang lupa settingnya masih daerah masing-masing. Kemudian berbuka. Lalu tidak lama kemudian mendungnya hilang. Loh, matahari masih ada. Nah, ini gimana kita ini? Bagi yang terjadi seperti itu. Lupa settingan jamnya itu tadi. Nah, di zaman Rasulullah ini, karena belum ada yang seperti itu, pengamatannya kan matahari. Sudah maghrib ini kayaknya ini. Begitu berbuka, mendungnya ini pelan-pelan tersingkir. Mataharinya masih ada. Kemudian, sebegitu cepat peristiwa itu kemudian berubah. Sedangkan kita sudah berbuka, matahari masih ada. Begitu. Hal alaihi qada, apakah orang yang begitu itu wajib untuk mengqadha? Idza aftara thumma tala'atis syams. Maksudnya adalah dhannan ghurubis syams. Menyangka kalau matahari itu sudah tenggelam. Thumma tala'at, lalu kemudian ternyata matahari itu masih ada. Hal yajibu alaihil qadha, apakah wajib baginya untuk mengqadha dzalikal yaum amla, hari itu atau tidak? Wa huwa mas'alatun khilafiyatun, ini adalah masalah khilafiyah. Ikhtalafal qaul, juga diperselisihkan pendapat tentang perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah ini. Jadi dalam sebuah peristiwa hadirin rahimakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan. Ternyata belum waktunya. Sedangkan orang-orang sudah berbuka. Kata Umar bin Khattab, sudah gimana lagi, tadi kita sudah beristihad. Dan selisihnya itu tidak terlalu lama. Begitu. Gimana lagi sudah adzan, Allahu Akbar, orang sudah makan. Ternyata dari sebelah sana, belum. Itu matahari masih ada. Iya. Terus Umar gimana lagi, sudah berbuka. Itu pernah diceritakan dalam sebuah riwayat seperti itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, para ulama memang di dalam masalah ini menjadi masalah perbedaan pendapat. Karena antara dua hal ini memang betul-betul orang telah berijtihad, fa'akhta'a, lalu dia keliru. Dan ijtihad bisa jadi dua hal, asaba wa akhta'a. Bisa jadi ijtihad itu benar, bisa jadi ijtihad itu salah. Begitu. Dan ini menunjukkan kepada
kita hadirin rahimakumullah, bahwasanya dalam ibadah itu ada sebuah mekanisme atau sebuah produk, sebuah ijtihad, proses ijtihad dalam sebuah ibadah tersebut. Misal seperti waktu sholat. Dalam urusan sholat itu ada sebuah ijtihad yang dilakukan, pasti dilakukan oleh seorang, yaitu kapan memulainya, kapan mengakhirinya. Itu kan kita ijtihad. Demikian hanya dengan puasa. Kapan mengawalinya, kapan mengakhirinya, itu juga dengan ijtihad. Bahkan ijtihadnya itu bisa ijtihad yang bersifat fardhi. Setiap orang berijtihad. Seperti hanya orang kapan harus berbuka puasa. Pada saat dalam kondisi yang safar, yang tidak ada azan yang berkumandang yang dia dengarkan. Itu kan dia berijtihad, ini sudah maghrib atau belum, sudah tenggelam belum ini matahari. Betul-betul dia harus berijtihad dengan dirinya sendiri. Seperti kita di kapal, di pesawat. Kan apalagi kita dalam keadaan perjalanan pesawat. Kita dari Indonesia berpuasa. Ini karena kasus ini banyak terjadi, banyak, dan harganya cukup mahal, umroh Ramadan. Mulai bulan Ramadan, orang-orang ingin mengerjakan umroh. Karena memang pahalanya lebih besar, ongkosnya juga lebih mahal. Umroh Ramadan. Terbang dari Surabaya. Biasanya penerbangan jam berapa itu? Kalau perjalanan umroh jam 3 kalau tidak salah, atau jam 2 atau jam 3 itu, sebelum subuh biasanya terbang dalam keadaan berpuasa. Perjalanan cukup panjang itu pesawat itu. Sudah sampai sana, belum juga waktunya berbuka juga. Puasanya cukup panjang gitu jadinya. Kenapa? Karena kita membersamai perjalanan matahari. Puasanya makin panjang. Kapan kita berbukanya? Sedangkan misal hadirin rahimakumullah, kita terbang katakanlah dari beberapa daerah yang lainnya, start keberangkatan jam 3. Lalu di atas pesawat tersebut, di titik bumi yang mana kita ini berbuka. Nah itu kan, kalau sekarang peralatan kan diinformasikan itu kepada para jamaah atau kepada para penumpang pesawat, kalau saat ini kita berada di ketinggian wilayah ini, sudah waktunya berbuka, diumumkan. Tapi sulit lagi kalau sekarang ini boleh namanya umroh mandiri. Pilih pesawat dari yang murah-murah, ketemu misalkan menggunakan maskapai Singapura kalau Singapura Airlines agak mahal malahan. Misal mendapatkan pesawat yang murah, Biman. Tidak tahu punya negara mana itu, Biman itu. Kalau Bangladesh kalau tidak salah, punya Bangladesh.
Kalau terbang bisa delay-nya itu sampai seminggu. Nanggung-nanggung delay-nya. Kalau kita kan 2 jam, 1 jam, Wiman itu bisa delay-nya seminggu. Delay seminggu, Pak. Itu bukan delay, libur itu, Pak. Misalkan, atau Air India, katakanlah gitu. Jadi, begitu terbang, karena mereka tidak punya kebiasaan seperti itu, tidak ada pengumuman. Ini maghrib atau belum kita ini. Bingung. Sedangkan kita berkali-kali melihat di balik awan dan seterusnya, kayaknya tadi itu sudah maghrib. Begitu kita sudah menyantap makanan di balik jendela, loh masih kelihatan matahari. Nah, begitulah yang dilakukan peristiwa yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bukan berarti masalah yang seperti ini tidak akan pernah terjadi di masa umat seperti di zaman kita sekarang ini. Masih memungkinkan untuk terjadi. Mungkin situasinya berbeda dengan peristiwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini rahimahullah, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dia harus mengqadha karena dianggap puasanya batal karena telah makan sebelum waktu berbuka. Ada yang mengatakan tidak ada qadha, tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena yang dilakukan tadi itu adalah merupakan sebuah ijtihad. Begitu. Bukan main-main begitu. Kalau kita tenang-tenang seperti sekarang ini di daerah, bukan waktu Indonesia yang berbeda, tiba-tiba jam 3 kelihatan masih sudah mendung, mau hujan begini, udah maghrib makan. Ya itu bukan ijtihad namanya itu. Kalau seperti kita sekarang ini jam 3 mendung, gelap, makan, sudah maghrib. Apalagi begitu tidur, lelap, karena puasa, begitu bangun, gelap semuanya, wah ada azan lagi, azan asar, Allahu Akbar, makan. Ternyata jam 3. Wah, gimana ini? Nisyan, karena kan lupa dari kesalahan. Jadi dalam hal ini memang tidak ada kesepakatan. Ini menunjukkan masalah ini adalah masalah yang masing-masing masih memiliki peluang pendapat yang sama-sama kuatnya. Lalu bagaimana kita bersikapnya, rahmatullah? Tentu kita bisa mengembalikan di dalam diri kita pada saat kita memutuskan ini sudah berbuka atau tidak, dengan situasi kondisi apa dan landasannya apa. Misal landasan kita adalah landasan ngawur. Pokoknya begitu kelihatan gelap, ada azan, bahkan orang mau membaca ayat kursi pun langsung kemudian dia nyapet makanan. Ada orang membaca ayat Al-Quran dengan suara lantang, Allahu la ilaha Allah, langsung dia ambil makanan, padahal dibikin tadi azan, padahal mau baca ayat Al-Quran. Ada yang pertimbangannya memang betul-betul ijtihad. Fa'akhta'al, kemudian dia lupa, au nasya, dalam hal ini juga bisa diberikan hukum sama dengan orang yang nasya. Lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa, maka dia lanjutkan sisa sebenarnya, sisa lebihnya tadi itu, hingga kemudian dia selesaikan puasa hari tersebut tanpa harus mengqadhanya. Yang kemudian sudahlah, terlanjur bagi begini,
kemudian dia mengganti di hari yang lain. Jadi kita patokannya kembalikan kepada diri kita sendiri. Tadi itu ngawurkah? Atau kita memang sudah dalam keadaan proses beristihad, fa'akhta'a, lalu kemudian keliru. Kalau dalam keadaan ngawur-ngawur saja tidak punya landasan apa-apa, maka itu artinya kita adalah dalam keadaan yang wajib untuk mengqadha'nya. Tapi kalau yang kita sudah berupaya, maka itu adalah bagian daripada ijtihad kita. La qadha'a alaihi, tidak perlu mengqadha' di hari tersebut baginya. Bab berikutnya mungkin tidak terlalu panjang dalam masalah ini. Masalah puasanya anak-anak. Siyamu sibyan, puasanya bagi anak. Wa qala Umar radhiyallahu anhu li Nashwan fi Ramadan, wailaka wa sibyanuna siyamun fadarabahu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seolah-olah di sini tidak memperbolehkan anak-anak ikut berpuasa. Tentu tidak demikian kenyataannya, rahmatullah. Kadang-kadang kan situasi itu terasa kemudian kita paksakan untuk semuanya berpuasa itu. Padahal puasa itu juga ada kalangan-kalangan yang memang mereka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka itu belum terkena beban taklif bagi mereka. Dalam hal ini memang para ulama kemudian lebih banyak atau lebih cenderung bahwasanya wal jumhuru ala annahu la yajibu ala man dunal bulugh. Jumhur ulama berpendapat tidak wajib memang kecuali bagi orang-orang yang sudah sampai pada balik. Wastahabba jama'atun minas salaf minhum Ibnu Sirin wa Zuhri, dan para ulama dari kalangan tabi'in, jama'atun banyak diantaranya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin maksudnya, wa Zuhri, Muhammad ibni Muslim ibnu Syihab az-Zuhri, wa qala bihi Syafi'i, demikian juga berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, annahum yu'maruna bihi, mereka anak-anak itu diperintahkan untuk seperti itu, maksudnya ikut juga berpuasa, litamrin, untuk mengajarkan kepada mereka, untuk melatih mereka untuk berpuasa, idza ataquhu, kalau mereka memiliki kemampuan. Ya kalau sudah mulai usia-usia 6 tahun, 7 tahun, itu kelas 1 SD itu sudah mulai diajak, walaupun masih di bawah daripada itu, agak berat memang kemudian diajak untuk berpuasa kepada mereka. Terserah kita dimulainya kapan kepada anak-anak itu. Wa haddahu ashabuhu bis sab'i wal 'ashr. Ada yang kemudian menyebut bilangan umur 7, ada yang mengatakan 10 sebagaimana halnya masalah salat begitu. Memulai anak-anak itu untuk membiasakan ikut melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Demikian dulu hadirin rahimakumullah. Nanti bisa dijelaskan lebih lagi insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.